Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Doni Mars. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang belajar cepat gramatika bahasa Inggris ya, dengan metode quantum learning. Nah, kali ini penjelasannya mengenai tentang articles. Apa itu articles dalam bahasa Inggris ya? Articles dalam bahasa Inggris, gue sederhanakan aja. Ada 3, en, dan de, ya. En, dan de, ya, en, de, gitu ya. Nah, ini yang disebut articles dalam bahasa Inggris. Bukan artikel tulisan ya, tapi articles. Ya, ini sebuah istilah dalam gramatika, ya. Nah, nanti akan gue jelaskan apa itu artikel, atau nanti mungkin ada penjelasan di slide, tapi tanamkan dulu ya ke dalam otak kalian, ya, ke dalam ingatan kalian. Yang disebut artikel adalah en, de, ya. Ada dan en, lalu kemudian ada de, ya. Apa sih sebenarnya articles? Nah, kalian bisa lihat di slide berikut ini. Nah, ya. Oke. Jadi articles itu definisinya adalah kata yang baru akan memiliki makna jika disandingkan dengan kata yang lainnya. Ya, ini berarti articles itu termasuk dalam adjektif atau kata sifat karena dia mensifati ya. Jadi memodifikasi si kata bendanya itu, ya. Jadi mensifati. Nah, jadi artikel dan en, ya, kemudian itu ada hubungannya nanti dengan tunggal dan jamak ya. Karena dia akan menunjukkan tunggal. Jadi dan en itu menunjukkan tunggal, ya. Tunggal itu satu, seorang, seekor, sebuah, selembar gitu ya. Kemudian artikel de nanti akan memiliki beberapa fungsi-fungsi juga yang nanti akan dijelaskan. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita ke artikel dan en dulu nih ya. Artikel dan en. Dan en itu artinya dalam bahasa Indonesia mungkin artinya se, ya. Seperti tadi gua kasih contoh kan, sebuah, seekor, seorang gitu ya. Nah, apa sih bedanya artikel dan artikel en? Bedanya hanya di kata yang atau vocabulary yang dia kata benda yang dia hadapi. Contoh misalnya gini. Kan kalau sebuah, seekor, seorang itu kan berarti kata benda atau noun yang harus dihadapi kan. Misalnya seekor semut, ya kan? Atau sebuah buku. Nah, jadi bedanya hanya di huruf awal katanya saja, huruf depannya saja. Contoh, book. Nah, perhatikan, book itu kan huruf B ya. Kemudian a car. Nah, car itu kan bunyinya huruf mati ya, huruf konsonan. Nah, jadi yang bunyinya huruf mati atau yang bunyinya huruf konsonan itu pakai e. A book, a car, a man, ya. Kemudian a chicken gitu ya. Sementara kalau en itu menghadapi yang si kata bendanya itu atau nounnya awalnya itu huruf hidup, bunyinya ya. Misalnya an apple, an egg, kemudian apalagi misalnya an umbrella, an umbrella. Nah, tadi gue bilang bunyinya ya, jadi hati-hati kalau yang penulisannya bertolak belakang. Contoh, an hour. An hour itu tulisannya huruf mati, h, jam, sejam, h ya. Tapi karena dia bacanya huruf hidup, an hour, h-nya hilang, ya. Jadi cara bacanya itu huruf hidup, maka dia pakai en, bukan pakai e, gitu ya. An hour. Kemudian kalau yang e itu kan buat huruf mati nih. Tapi ada kosakata yang misalnya a university. Nah, a university, kenapa dia pakai e? Kan dia u, tapi kok e ya? Nah, itu karena cara bacanya bunyinya kayak huruf y ya. Ada huruf y-nya di situ seolah-olah university, bukan university tapi university. Jadi cara bacanya huruf mati, seolah-olah ada huruf y-nya. Jadi bedanya e sama en itu tergantung cara bacanya, dia menghadapi huruf mati atau huruf hidup. Jadi itu saja. Tapi intinya e sama en adalah menunjukkan tunggal, ya, menunjukkan. Nah, kamu bisa lihat lebih jelasnya di contoh-contoh pada slide berikut ini. Nah, di situ ada contoh-contoh ya, contoh-contoh yang bisa kau baca. Di situ ada a book, a pen, a flower, ya, a teacher. Terus en-nya itu dengan huruf vowels ya, huruf hidup. Ada an apple, an action, ya, an egg. Nah, ada exception yang tadi gue bilang, a university. Nah, itu contohnya. Terus ada an hour, an honesty, ya. Kemudian fungsi e dan en juga banyak ya sebetulnya. Contoh misalnya untuk menunjukkan pekerjaan atau profesi. Contoh, I am a teacher, a doctor, an artist. Nah, itu ya. Lalu kemudian juga artikel e dan en itu untuk perbandingan yang superlatif. Misalnya
murid paling pandai di kelas, paling pintar, the smartest student in class. Lalu kemudian kalau kamu pernah melihat angka-angka yang sifatnya ranking atau ordinal number, itu juga misalnya the first man landing on the moon, ya, the first. Nah, itu pakai apa namanya, articles, ya. Kemudian sorry, kita masuk ke artikel the, ya. Gua akan jelaskan dulu apa itu artikel the. Oke, untuk artikel the, the itu punya banyak fungsi, tapi penjelasannya seperti ini. The itu kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya apa ya, yang tepat itu sang atau si deh, atau si maling, ya, si kucing gitu ya. Kemudian kalau apa namanya dalam bahasa, yang lainnya apa, sang ya, sang, misalnya sang mentari menyinari. Nah itu ibaratnya seperti itu. Atau dalam bahasa Arab misalnya al, ya, padanannya itu al masjidu gitu ya, itu mirip dengan the. Lalu kemudian ada misalnya el dalam bahasa apa, Spanyol ya. Kemudian juga ada la dalam bahasa Prancis, misalnya la luna, sang rembulan kan terjemahannya gitu ya. El matador misalnya dalam bahasa Spanyol. Nah itu mirip-mirip sih fungsinya ya. Nah adapun apa namanya, mirip ya, memang mirip-mirip gitu ya fungsinya. Tapi dalam bahasa Inggris fungsinya ada beberapa ya. Contohnya pertama misalnya menunjukkan sesuatu yang unik, itu fungsi the ya. Unik itu maksudnya gimana sih? Unik beda sama tunggal ya. Contoh misalnya the sun. Nah, bukan a sun tapi the sun. Kenapa? Karena matahari itu unik dan satu-satunya. Kalau unik dan satu-satunya. Karena kalau cuma satu doang nggak unik. Contoh misalnya kemeja ini ya. Saya punya kemeja ini dan buat saya ini satu-satunya kemeja motif begini yang saya punya. Tapi misalnya tetangga saya punya, udah nggak unik lagi ya. Dia punya satu, saya punya satu, ya berarti nggak unik dong. Tapi kalau the sun, kenapa unik? Matahari kita unik karena apa namanya, di planet lain gitu ya, setidaknya di tata surya kita itu nggak ada bintang yang karakteristiknya gitu ya seperti matahari gitu. Nggak tahu kalau di belahan galaksi lain ya, kan belum ditemukan gitu ya. Tapi sampai sejauh ini unik. The moon ya, rembulan kita atau bulan kita juga, satelit kita juga sama. Satelit kita mungkin karakteristik komposisinya dan sebagainya beda dengan mungkin satelitnya planet Jupiter gitu ya. Tidak ada yang tidak sama gitu ya. Nah, jadi the moon gitu ya. Kemudian juga misalnya the itu menunjukkan nama-nama geografi gitu ya, bentang alam. Contoh the Himalaya, the Toba Lake ya, Danau Toba gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu aja mungkin penjelasan singkat dari gue terkait dengan articles. Ingat, yang harus kalian ingat baik-baik adalah apa itu articles ya. Jadi artikel itu ada 3, and the. Ya, apa beda sama an? Dari bunyinya saja. Ya, apa itu artinya sama an? Artinya adalah ya, menunjukkan tunggal atau jumlahnya 1. Ya, jumlah. Oke, gue Dodi Mars. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.